Boleh juga. Oke. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya dia itu, ya, kalau dia misalnya kata kerja dalam bentuk regular hanya menambah ded saja, study, studied, studied, visit, visited, visited, gitu ya. Nah, ini adalah kalimat aktifnya. Ini aktif. Nah, oke. Jadi patokannya have saja. Ini nggak akan berubah, have so aja semuanya. Kita tidak boleh kita menggunakan has, tidak boleh kita menggunakan had. Jadi hanya boleh have saja. Jadi mudah kok mengingatnya. Jadi kalau ini saya anggap dia A, will have written saya anggap B, an article ini saya anggap dia dengan C. Nah, sudah Ibu tanda-tandai ya. A, B, C. Supaya dia menjadi kalimat pasif alias dia terbalik, otomatis kita harus rubah dia dong ke CBA. Kita balik dia supaya dia menjadi pasif. Ya. Nah, jadi ciri khasnya memang future perfect itu dengan adanya by, ciri khasnya itu. Ya. By itu saja, by January next year, by semester, by next semester, by next semester this year, misalnya apapun itu. Pokoknya ada by-nya saja. By itu artinya menjelang. Nah, supaya dia menjadi pasif, otomatis C-nya tarik ke depan, ya. Jadi an article, ya, an article, B-nya salin lagi, will, salin lagi mentah-mentah, have, kita pakai been ya supaya dia pasif. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, by kita salin lagi ya, him menjadi him. By him by January next year. By January next year. Nah, seperti ini ya. Maka dia sudah terbalik kan? An article di sini tadi kelompok yang C, dibalik dia. Will have been written di sini adalah kelompok B. Kemudian him di sini objek dari subjek he, ini adalah kelompok A. Jadi tinggal membalik saja. Kalau yang di atas kita artikan will have written, ya, akan selesai menulis, akan telah menulis. Kalau yang pasifnya akan telah ditulis, ya. Jadi dengan adanya been di sini, kita lihat di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga, maka dia menjadi kalimat pasif, ya. Jadi antara aktif dan pasifnya, yang aktif tanpa been, kalau yang pasif harus ada been-nya supaya makna kalimat menjadi di. Kita teruskan ke nomor PDF-nya 2. Oke. Ke nomor 17 untuk anak-anak SSC 3082 yang selalu Ibu Giat doakan semoga semuanya berhasil di dalam kelanjutan kuliah di perguruan tinggi negeri. Nomor 17. Kita tetap berpijak kepada apa yang ingin kita jawab. Blank, blank, blank di sini bagian apa? Ini adalah bagian predikat. Ya, Ibu singkat pre saja. Ya, maka sebelah kiri ini adalah bagian subjeknya. Nah, ya, in Jakarta next month. Tidak ada by, ya kan? Kalau ada by tadi kan kita pola pikir kita pada future perfect. Shall will have bentuk ketiga, pasifnya itu shall will have been bentuk ketiga. Oke. Patokan bagi kita di sini juga by plus agent-nya tidak ada, Bu. Nah, titik. Tidak ada, Bu, di sini kalimat ini. Jadi kita we are still confused about the predicate. Tidak ada, Bu, by plus agent-nya. Kalau kalimat nomor 16 tadi kan ada, ini tidak ada. Oke, berarti gugur ya yang cara yang pertama.
Cara yang kedua, kalau subjeknya itu benda, sekali lagi, kalau subjeknya benda, pasti dia pasif. Ya. Jadi kalau subjeknya benda, predikatnya itu pasti pasif. Berarti predikatnya pasti di. Ya. Di itu adalah pasif, ya Nak ya. Kalau berbicara di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, menyelenggarakan. Bentuk pertama itu adalah hold. Bentuk kedua dan ketiga sama ya. Held, held, dan held. Berarti yang kita pakai adalah yang ketiga. Semuanya berpeluang, Bu. Held, 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 held. Tapi di sini ada rujukan buat kita, ada keterangan waktu. Ya, time di sininya ada, yaitu bulan depan. Berarti mengarah kepada future tense. Maka nomor 17 jawabannya adalah yang A. Will be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Boleh juga sih is going to be held. Boleh ya, atau ya is, nanti saya ilustrasikan di kalimat yang berikutnya. Is going to be held. Ya, nah, to be bentuk ketiga. Jadi is going to-nya. Tapi nggak ada kan? Itu kan are, salah ya. Karena kompetisinya kan satu, jadi kita pakai is. Ya, oke, saya ilustrasikan dengan kalimat yang lain. Di dalam bahasa Inggris itu untuk future tense itu ada dua macam. Ya, misalnya kita menggunakan kalimat begini, kan boleh. Dan dua-duanya adalah benar. Ya, misalnya she will future ya. Ya, she will buy. She will buy some English books. Ya, she will buy some English books besok misalnya. Mau beli nih beberapa buku bahasa Inggris besok. Oke, kan boleh juga kalau saya membuat she is going to. Boleh kan? She is going to buy ya some English books tomorrow. Nah, ini boleh, tapi perbedaan yang secara grammatical functions-nya itu apa, Bu, di sini? Gitu kan ya. Nah, she is going to buy some English books tomorrow, ya. Nah, berarti kan ini yang mau kita rubah. Will buy pada predikatnya dengan is going to buy. Apa bedanya will buy? Kalau will buy rencana yang belum pasti ya. Kalau menggunakan is going to plus verb 1 itu rencana yang sudah pasti. Ya. Jadi yang A baru rencana saja. Nah, uangnya mungkin baru ada setengah dari harga buku-buku yang banyak. Kalau yang B uangnya sudah ada untuk membeli sejumlah buku yang diinginkan. Nah, ya. Jadi itu saja sih perbedaannya. Kalau yang will rencana yang belum pasti, kalau yang is going to verb 1 rencana yang sudah pasti. Kembali kita berpola kepada A ya dengan warna berbeda. A, B, dan C. Kita balik ya, CBA ya. Jadi patokannya itu untuk merubah ke aktif menjadi pasif. A, B, C, CBA itu sangat kuat sekali. Jadi kita balik ya, agak ke depan Ibu kalimatnya. Agak ditulis ke depan. Nah, berarti C-nya adalah some English books. Oke, will-nya untuk B-nya, untuk predikatnya disalin lagi. Kemudian B kita letakkan. Bentuk ketiga di sini adalah bought. Iya. Will be bought by her. Ya, sama ya, tomorrow. Oke. Berarti di sini ya, some English books-nya ini adalah C, will be bought-nya ini adalah dia B, her ini adalah dia A. Dia terbalik itu. Nah, jadi pada predikatnya yang dia sangat bermakna. Will buy akan membeli, will be bought akan dibeli, gitu ya. Nah, sama yang B juga. Sama yang B juga. Some English books-nya
yang C itu kita tuliskan di awal kalimat, ya. Nah, some English books. Ya, bukunya banyak. Kita jangan lagi pakai is, tapi kita menggunakan are. Kemudian going to-nya kita salin. Kita salin saja going to-nya, ya. Kemudian pakai be juga. Nah, kemudian bentuk ketiga dari by adalah boat. Nah, seperti ini, ya. By her tomorrow. Sama ya, Nak, ya, untuk keterangan waktunya. Berarti, nah, ini yang A-nya is going to buy yang B-nya, kemudian some English books yang C-nya. Nah, sekarang kita putar dia kalimatnya. Some English books yang C-nya atau dia sebagai subjek sekarang. Kemudian are going to be bought, ini dia sebagai B-nya, dia sebagai predikat pasifnya, dan her ini dia sebagai A-nya atau pelakunya. Seperti itu. Ya, oke. Ingat saja A, B, C, C, B, A aja deh, nggak usah lari ke yang lain-lain kita. Itu yang sederhana kalau nanti kita menganalisis kalimat soal. Ya, ataupun menganalisis opsi-opsi dalam jenis soal berbentuk bacaan. Nomor 18. Di sini ada by. Lihat di kanannya. Berarti by di situ artinya adalah oleh. Di kanannya sudah pelaku di situ. Ya, maka pasti bentuk ketiga. Cari bentuk ketiga, semuanya bentuk ketiga. Semuanya bentuk ketiga. Oke, berikutnya berarti gugur ya. Oke. Sekarang lihat waktunya. Di sini ada next, hari Rabu depan. Berarti ada dua peluang yang tadi. Yang pakai will atau kita menggunakan am is are going to plus verb 1. 18 jawabannya adalah delta ya. Iya. Kenapa will-nya di depan? Karena ini kalimat tanya. Jadi kalau saya buatkan misalnya begini. Nah, will you do? Will you do this job? Nah, ini kalimat tanya. Tapi kita pasifkan. Makanya will-nya masih di depan juga kan? Will. Nah, kembali lagi ke ABC. A, B, C. Kembali ya. Oke, sekarang C-nya mana? Ya, will this job. Nah, supaya dia pasif pakai be. Nah, dan. Ya, will this job be done by you? Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Jadi be yang diikuti bentuk ketiga. Will the articles be edited? Ya. Maka nomor 18 jawabannya adalah delta. Jadi akankah artikel-artikel ini diedit oleh Rita Rabu depan? Ya. Kalau kita ingin menggunakan MSR, berarti artikelnya banyak. Are the articles going to be edited? Tapi kan tidak ada. Ya, are the articles going to be edited by Rita next Wednesday? Tapi kan tidak ada opsi seperti itu. Ya, maka nomor 18 jawabannya adalah delta. Nomor 19 ya. The students and information about scholarship tomorrow morning. Kembali yang ingin kita jawab di sini, ya, kepentingan kita adalah menjawab bagian predikat dari kalimat yang utuh ini. Tidak ada by, Bu. Berarti, nah, ya. Tapi subjeknya juga bukan subjek benda, Bu. Ini subjeknya orang, Bu. Nah, ini subjeknya orang, Bu. Berarti gugur juga. Yang opsi yang pertama pakai by plus agent gugur, subjek benda juga gugur. Buktinya di sini subjeknya orang, Bu, the students. Ya, nah begitu. Oke. Nah, dalam kita menyikapi bagian predikat itu, kita larinya memang ke aktif kepada pasif, tidak ada yang lain. Kalau di dalam opsi itu kita menemukan kata kerja bentuk ketiga. Secara kita harfiah dari kalimat ini, siswa itu kan diterangkan informasi tentang beasiswa.
Siswa itu kan diterangkan, dijelaskan. Bukan siswa menjelaskan, tapi siswa dijelaskan sebuah informasi tentang beasiswa besok pagi. Gitu kan ya. Nah, berarti kan ini pasif gitu. Jadi secara harfiah saja kita mengartikannya secara literal meaning. Nah, ya, secara literal meaning, secara logical thinking juga bisa. Ya, students itu kan dijelaskan terkait adanya beasiswa. Berarti kalau dia maka otomatis kita langsung link kita ke kata kerja bentuk ketiga. Ya kan? Nah, kata kerja bentuk ketiga di sini explained sudah memenuhi syarat semuanya. Ya, di sini ada tomorrow morning, ada besok pagi. Berarti tadi ya bisa will be bentuk ketiga atau is are going to be bentuk ketiga. Maka nomor 19 jawabannya students-nya banyak ya. Berarti antara C dengan E ya yang mengarah ke tomorrow morning. Jadi A, B, D ya nak ya tidak berpeluang. Berpeluang pada C dan E. Nah, yang E ini kan tadi harus pakai by. By yang di kanannya ada waktu. Ya kan? Yang tadi yang nomor 16, nah, jadi salah dong yang E, by-nya tidak ada. Jadi yang betul yang C ya, are going to be explained. Di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Siswa-siswa akan dijelaskan informasi beasiswa itu besok pagi. Ya, ya. Jadi boleh are going to be explained, bisa juga will be explained. Kita teruskan ke nomor 20. Ya. Nomor 20, kembali kita memantapkan diri kita ingin menjawab bagian apa dari kalimat yang tidak utuh. Di sini adalah bagian predikat yang ingin kita jawab. Maka his working room ini, nah ini adalah sebagai subjeknya. Berarti ruang bekerja dia, gitu kan ya. Ruang kerja dia, berarti ini adalah gerund sebagai subjek ya, berarti the room for working ya. The room for working ya, ruangan yang digunakan untuk bekerja ya. Berarti ini gerund noun modifier ya, seperti working room, the room for working. Atau misalnya smoking area, the area for smoking. Atau misalnya drawing book, the book for drawing ya. Atau misalnya dancing floor, berarti the floor for dancing, lantai untuk berdansa. Nah ini kalau di dalam gerund, kalau ada ing dan kata benda, itu dia disebut gerund noun modifier. Ya, nanti akan ada kita sampai ke pembahasan gerund noun modifier. Ini agak populer di soal TOEFL tapinya. Ya, oke. Berarti his working room itu sebagai subjek. Nah, kembali ada by. Nah, di sini ada by me, pelaku. Berarti sebelah kiri by harus bentuk kata kerja ketiga. Semuanya bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga. Kembali kita menemukan by di sini, di mana di kanannya kita menemukan waktu. Ya, berarti by ini adalah artinya menjelang. Menjelang itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Maka relatednya kepada future. Maka nomor 20 yang betul adalah alpha, ya kan? Will have been designed. Jadi harus pasifnya dengan agak jarang sih kalau pakai shall ya, seringnya itu pakai will ya, tapi boleh-boleh saja ya. Have pakai been dan kita ikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Bu, aku masih bingung Bu, kapan kita harus menggunakan shall? Kalau shall itu hanya bisa kalau subjeknya I dan we saja, maka itu bisa menggunakan shall. Tapi kalau subjeknya adalah you, she, he, it, they, itu hanya boleh menggunakan will. Ya, kalau I dan we boleh dua-duanya. Tapi kalau di luar I dan we hanya boleh menggunakan will saja. Nah, jadi di sini his working room ini kan kita ilustrasikan dia sebagai it, maka it itu pakai will. Jadi ruang kerja dia akan telah didesain oleh saya menjelang akhir bulan ini. Sekarang belum didesain, tapi nanti akhir bulan, sekian hari ke depan itu akan
telah didesain oleh saya. Begitu ya, Nak ya? Jadi kuncinya ada by. Oke. Nomor 21. The books to the isolated island by the local government immediately. Nah, kembali kita memantapkan diri kita ini di sini akan menjawab bagian predikat. Ya, memang munculnya kalimat pasif itu atau passive voice atau passive form istilahnya. Nah, memang dia akan muncul hanya pada bagian predikat kalimat. Tidak pernah kita mengisikan passive form atau passive voice itu pada bagian subjek, tidak pernah. Pada bagian objek, tidak pernah. Jadi bentuk pasif itu hanya kita tuliskan pada bagian predikat saja. Ya, oke. Setelah kita menyadari kita akan menjawab bagian predikat, we are sure, kita yakin ya kita menjawab bagian predikat, maka otomatis kan kita melihat subjeknya. Subjeknya adalah the books. Nah, ada S-nya, Bu, berarti subjeknya jamak, Bu, atau banyak, betul. Nah, di sini ada by. Nah, ya, ada by. Lihat di kanannya pemerintah lokal. Nah, ini adalah pelaku. Otomatis di sebelah kiri by ini, di sebelah to ini harus bentuk ketiga. Itu maksud saya yang tadi. Bentuk ketiga semua, Bu. Pakai T. Bentuk pertamanya adalah pakai D. Send. Nah, ya. Nah, jadi mengucapkannya juga berbeda sedikit sih. Kalau yang ini kan send, ini send. Itu bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga ya, Nak ya. Ini bentuk satu, Nak. Nah, jadi membacanya send. Itu dia pelan itu send. Tipis aja dia send. Ya, tapi kalau pakai T bentuk kedua ketiga itu menjadi send. Send. Ya, seperti itu. Maka ada immediately. Immediately ini artinya segera. Dia bisa digunakan untuk future juga, yang akan datang. Sesuatu berbicara immediately, sesuatu yang belum terjadi. Maka nomor 21 jawabannya adalah, nah, 21 ya, berarti boleh pakai will be bentuk ketiga, atau bisa juga are going to be bentuk ketiga. Maka 21, ya will-nya salah, pakai by, yang ini sementara by waktu kan tidak ada ya, ini salah, oke. Ini salah, nah antara B dengan C, bukan pakai being. Kalau yang B itu sedang dikirim, ini akan dikirim, jadi yang betul yang C. Nah ini kan, ini kalau kita artikan sedang di, ya biasanya now ini keterangan waktunya. Nah ini sedang di. Kalau are going to be sent, are going to be bentuk ketiga, ini adalah akan dikirim. Ya, beda artinya, akan dikirim. Iya, oke. Sambil mengingat-ingat. Ya, oke, kita teruskan. Nah. Berikutnya, nomor 22. Sebentar ya, Ibu ambil minum dulu ya, sebentar ya. Agak kering nih tenggorokannya. Ya, sebentar ya, Nak ya. Ya, nomor 22. Maaf ya, Nak ya, sebentar ngambil minum dulu ya. Oke. Nomor 22 pada kaji latih standar 6 ini, sebelum kita teruskan ke kaji latih standar 7 ya. Oke. Ya. Kembali di sini akan membentuk kalimat tanya. Karena di sini kita menemukan question word atau kata tanya kita temukan. Ya, berarti pasti kalimat tanya. Ya boleh-boleh saja. Ya, pasif pada kalimat tanya itu kan boleh. Pasif pada kalimat tanya itu boleh. Nah, di sini kita menemukan by. Lihat di kanannya, ini ada pelaku. Ini ada pelaku, otomatis sebelah kiri by ini harus bentuk ketiga. Gitu aja deh dulu deh, gitu ya.
bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga. Tapi ada by. Ini tadi kita mengartikannya adalah menjelang. Nah, berarti pasifnya shall will have been bentuk ketiga. Maka nomor 22 jawabannya adalah cacing ya. Iya, yang ada will, yang ada have-nya gitu. Yang ada have-nya, yang ada have-nya nggak ada yang lain kecuali yang cacing ya. Yang A nggak ada have. Itu kan ciri khasnya dari by. Ini kan pakai have gitu aja deh. Ya nggak? Nah, ini nggak ada have-nya. Ini lumayan lah ada have-nya, tapi kan dia bentuk present perfect. Yang E tidak ada have-nya. Jadi berpeluang antara C dengan D, sementara yang D itu bukan future tense. Yang delta itu adalah pasif interrogatif dari present perfect. Ya, jadi yang betul adalah cacing. Akankah kamu telah diundang oleh dia, oleh Richard menjelang akhir tahun ini? Nah, ini kan berbentuk yes no questions ya. Kalau dijawab berarti yes I will, no I want. Kalau ingin kita jawab ya. Berikutnya nomor 23 ya. Nomor 23. Okay. The writing competitions by students from East Indonesia next month. Ya. Kembali yang kita jawab tentu adalah pada bagian predikat. Ya, kita menjawab pada bagian predikat kalimat soal yang tidak utuh. Maka di sini ada by. Lihat di kanannya dulu. Ini adalah pelaku. Ya. Nah, ingat sebelah kiri by harus kata kerja bentuk ketiga. Ya. Followed bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga, bentuk ketiga. Kita simpan dulu. Di sini ada next, ada bulan depan. Maka ya larinya karena kompetisi itu diikuti, kompetisi bukan mengikuti. Berarti di sini predikatnya pasti mengarah ke pasif karena subjeknya benda. Setiap subjeknya benda pasti dia akan mengarah kepada predikat pasif. Oke. Nah, kalau pasif tercabang terpisah dua tadi ya, Nak ya. Pasif future tense itu ya, ada kita menggunakan will, shall, be yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, yang satu lagi am, is, are, going to. Ya. Going to jangan lupa be-nya, Nak. Be yang kita ikuti kata kerja bentuk ketiga. Maka nomor 23 jawabannya adalah elang. Is going to be followed. Ya, akan nah is going to be followed di sini bentuk ketiga. Kalaupun ada will be followed. Ya. The writing competitions is going to be followed by students from East Indonesia next month. So we can have the other alternatives for these questions. The writing competitions will be followed. Itu juga bisa ya, tapi tidak ada kan? Jadi bisa is going to be followed atau will be followed. Karena subjeknya benda, maka predikatnya pasti pasif. Sekali lagi, kalau subjeknya benda, predikatnya pasti pasif. Ya, jadi dalam simple future tense we have two alternatives. We can use the first and the second one. All of them are correct. Perbedaannya apa? Tadi kalau shall dan will rencana yang belum pasti, kalau am is are going to be bentuk ketiga, rencana yang sudah pasti. Ya. 24. Ya, 24. Nah. Social media users to be careful in delivering and commenting the message to the public next Monday. Ya, kembali kita meyakinkan diri kita itu ingin menjawab bagian predikat dari kalimat soal tersebut. Predikat di dalam bahasa Inggris bisa predikat aktif, me, dan predikat pasif, di. Oke. Nah, sekarang kita lihat social media users, pengguna media sosial. Ya. Oke, ini subjek. Oke. Dia orang, Bu. Berarti bisa aktif, Bu, di sini. Oke. Kita teruskan kalimat berikutnya.
pengguna media sosial diperingatkan untuk hati-hati dalam menyampaikan dan berkomentar pesan di publik. Sekarang bisa ketangkap ya. Nah, itu kan hati-hati kita ya dalam menulis teks, ya, dalam menulis status atau komentar, dalam membuat video itu bisa kita tersangka dalam kriminal sekarang. Nah, jadi social media users itu kan menjadi diperingatkan, diingatkan untuk hati-hati. Social media users, ya, berarti kan predikatnya menjadi di dia di sini. Nah, kita sudah menemukan next, kita berbicara Senin depan, ya. Next ini kan larinya ke simple future tense. Ada dua tadi ya. Shall will be bentuk ketiga dan am is are going to be bentuk ketiga. Maka nomor 24 jawabannya adalah yang A. Ya, akan diingatkan. Nah, sementara ini salah kan? Bukan future. Nah, yang D harus ada by. Jadi misalnya by Januari, misalnya by Januari next year, misalnya seperti ini. Ya, itu kan nggak ada tadi by-nya. Ya, kemudian yang E boleh betul kalau is-nya di sini saya ganti dengan are going to be worn. Boleh bisa betul yang E kalau is itu kita ganti dengan are karena users-nya banyak. Di sini ada s, maka dia subjeknya adalah plural, maka predikatnya jangan lagi pakai is tapi kita menggunakan are di sini. Oke ya, 24 alfa. Iya. Kita bergeser anak-anak SSC 3082, anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap ujian baik yang ada di sekolah maupun finalnya nanti ujian UTBK. Ya, oke. Teruskan. Nomor 25. Oke. The workers buy a new vice president. Ya, the workers buy a new vice president, vice itu wakil ya, of that company by the end of this year. Oke. Kembali peruntukan kita adalah menjawab bagian predikat ya. Dengan tidak bosan-bosannya Bu Giat menyebut yang mau kita jawab apa ya gitu kan ya. Subjekkah ya. Nah, subjekkah, predikatkah, objekkah, ternyata blank space pada soal ini adalah bagian predikat ya, berarti subjeknya yang sebelah kiri the workers ya, para pekerja, the workers gitu ya. Oke. Nah, di sini by-nya ada dua. By yang pertama dia adalah oleh ya, oleh presiden, wakil presiden baru di perusahaan kami. Nah, berarti pasif ya. Maka sebelah kiri by harus bentuk ketiga. Itu saja dulu. Bentuk ketiga semua, Bu. Berarti dia berpeluang, Bu. Betul. Ya. Ada by yang kedua. Ini future perfect tadi. Maka kan dia pasif tadi nak ya. Nah, berarti pasifnya shall, betul sekali ya. Nah, shall ini memang agak jarang ya. Orang dominan itu menggunakan will, tapi ada suatu saat ada orang itu menggunakan shall, pembuat soal menggunakan shall, tapi dominannya kita menggunakan will ya. Nah, kita jangan lupa kita masukkan have-nya, ciri khasnya harus pakai have. Kemudian kita menggunakan been dan kata kerja bentuk ketiga supaya dia menjadi pasif. Maka nomor 25 jawabannya cari yang ada have-nya dulu sayangku ya. Yang A tidak ada, yang B ada have-nya, yang C tidak ada, yang D tidak ada have, yang E ada. Jadi berpeluang jawaban soal ini pada B dan E saja. Jadi yang betul karena dia pasif ya, para pekerja sudah dimotivasi oleh perusahaan, oleh wakil presiden perusahaan kami itu menjelang akhir tahun ini. Jadi yang betul 25 adalah yang Bandung supaya dia pasif tadi itu. Jadi ada been di kanannya bentuk ketiga maka dia otomatis di, sementara yang E been-nya tidak ada, maka dia adalah future perfect yang aktif. Ya, oke. Jadi Bu Giat akan buatkan kesimpulannya. Ya.
Jadi ciri khas bila ada by yang di kanannya diikuti waktu, nah nanti tersplitnya 3 ya nak ya. Nah 3. Oke, berarti by yang artinya menjelang. Ya, lihat di kanannya kita menggunakan time. Berarti, nah, oke, supaya gampang Ibu menuliskannya dan Ibu tuliskan, Ibu hapus dulu ini ya. Oke, cut. Ini mana cut? Iya, nah seperti ini. Oke, nah Ibu beginikan saja supaya kelihatan ya. Nah, kita menggunakan nanti akan shall untuk catatan akhirnya ya nak ya. Nah, have. Iya. Nah, udah ini kan jadi have kuncinya. Nah, baru nanti split dia ke sini 3 ini. Nah, kalau kata kerja bentuk ketiga dia menjadi me. Kalau dia been bentuk kata kerja ketiga ya. Nah, dia menjadi di. Kalau dia been ya, yang ada kata benda noun, yang ada adjektif, nah dia menjadi kalimat nominal kan? Been happy, been sick, been satisfying, been satisfied dan seterusnya. Nah itu nanti larinya ke kalimat nominal. Ya, jadi untuk pembahasan kita ini tadi mengarah kepada yang ada been, bila di kanannya ada bentuk ketiga itu pasti pasif, itu pasti di, gitu ya. Oke, maka nomor 25 tadi jawabannya adalah Bandung. Ya? Iya. Nah, sekarang kita teruskan ke yang berikutnya. Oh, nggak bisa dia ini ya, sebentar. Cancel dong. Ya. Kita geser ya nak ya ke kaji latih standar 7. Ya. Nah, sekarang Ibu ambil PDF yang berikutnya, yaitu kaji latih standar 7. Ya, nampak nak ini nak? Nampak ya? Ada, Bu. Ya, oke, terima kasih nak. Ya. Sekarang kita mulai ke dalam teks. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebentar, ada yang mau bertanya dulu? Oh, Ibu ke sini dong. Oh, belum saya pindahkan ya, oke. Ini ke sini tadi kan. Wah. Ya, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Sebelum kita teruskan ke kaji latih standar 7, silakan, ada bertanya? Arya. Ibu mau nanya. Cecil, nanya Cecil. Iya, Ibu. Ya. Bu, saya mau nanya, kan Ya. kalau misalkan bentuk kalimatnya nggak pasif, kan kitanya kayak will-nya langsung verb 3 gitu kan, Bu? Maksudnya will have verb 3. Iya, will have bentuk ketiga, betul. Terus kalau misalkan pasif kan pakai been, Bu. Itu kenapa, Bu? Oke. Kembali lagi ke slide yang tadi ya. Oke, sebentar. Saya ambil ini dulu supaya untuk menulis untuk sesi ini ya. Nah, oke. Sebentar, stop sharing. Iya, kalau ada videonya dia jadi agak suka apa namanya? Sensitif ya. Oke. Pertanyaan Cecil tadi. Nah, kenapa dia kok bisa berubah kalimat, bisa menjadi aktif, bisa menjadi pasif? Itu kan maksud Cecil itu ya. Sebelum kita ke yang ini ya. Nah, misalnya Ibu membuat kalimat I will have edited. Ya, I will have edited this article. Ya, this article. Misalnya kita menggunakan by ya, by misalnya by December. Ya, by December. Oke. Tahun ini ya, berarti bulan depan ya Cecil ya. Oke. Nah, di dalam kalimat itu pada bagian predikat ya. Nah, itu kan kita ada me-nya, kadang-kadang kalau kita ada aktifnya dan ada pasifnya. Kalau subjeknya
orang, maka dia melakukan pekerjaan. Tapi kalau ini kan I, berarti dia kan melakukan sesuatu, mengedit dia. Ini kan ya. Tapi kalau dia subjeknya benda yang tadi, otomatis artikel itu kan bukan mengedit. Artikel itu kan diedit, berarti larinya ke pasif. Itu maksud saya. Nah, jadi kita dalam predikatnya itu, Cecil, antara me dengan di-nya itu sama saja dalam bahasa Indonesia. Jadi dia nanti tersplit mana yang aktif me, mana yang pasif di, gitu Cecil ya. Jadi kalau ini kita ilustrasikan, yang I ini adalah kalimat A atau bagian A, maaf, yang I ini A, will have edited. Nah, ini adalah yang B. This article ini saya nyatakan dia sebagai kalimat yang C. Nah, ini ada by kan tadi ya, menjelang akhir tahun ini. Pasti polanya akan seperti ini pada bagian predikatnya. Nah, suatu saat nanti kalimat itu di dalam soal yang blank space itu kan tidak selamanya kita isikan dengan aktif. Tidak selamanya dia aktif will have edited atau misalnya will have calculated atau will have vanished, will have written, will have read. Tidak selamanya kita begitu kan. Dia bisa saja dia menjadi pasif begitu kan. Nah, jadi kita siapkan juga pasifnya. Otomatis kalau dia dari A, B, C dari kalimat aktif, dia menjadi CBA ya Cecilia pada kalimat pasifnya. Jadi pada bagian B ini saja yang agak kita highlight, agak disoroti, agak highlighted. Maka CBA-nya, C-nya ditarik dong ke depan ya. Nah, jadi this article. Nah, alasannya kenapa kan dia harus di gitu? Karena subjeknya benda, Cecil. Artikel itu bukan mengedit, artikel itu diedit. Maka muncullah pasif dari future perfect yang tadi, yaitu kita menggunakan will ya Nak ya, kita menggunakan have, kita menggunakan been, kita ambil bentuk ke atas, bentuk dari yang di atas edited. Ya, baru by me, nah baru salin lagi waktunya di situ sama saja ya, by December this year. Jadi kalau kita split dia, this article ini bagian C-nya will have been edited ini bagian B-nya, me ini bagian A-nya, dan dia sudah terbalik. Nah, letak dari pasifnya itu pada bagian B, will have edited itu aktif, akan sudah mengedit. Kalau will have been edited itu adalah akan sudah diedit. Jadi depend on the subject sekarang. Jadi kalau subjeknya orang, ya bisa melakukan pekerjaan atau bisa dikenai pekerjaan. Itu Cecil maksudnya. Ya, oh iya Bu, makasih Bu. Ya? Oke, bagus ya pertanyaan Cecil ya. Nanti akan sering kita ulang Cecil, akan sangat sering kita ulang. Ya, oke. Ya. Ada lagi selain Cecil, Nak? Ada nggak selain? Aku juga mau nanya. Oke, siapa namamu Nak? Sebentar Ibu balik lagi. Angel Bu. Oke, Angel pertanyaanmu apa Nak? Jadi kalau yang penggunaan perbedaan penggunaan will have been verb 3 sama yang will be verb 3 itu, yang will have been verb 3-nya keterangan waktunya ada by gitu ya Bu? Ya, yang aktif dan pasifnya ada by-nya nih. Yang by artinya menjelang ya. Jadi misalnya by January next year, by semester next year. Nah, itu ngarahnya kepada by. Pokoknya dia setiap ada by yang di kanannya waktu, pasti predikatnya menggunakan shall will have bentuk ketiga. Kalau dia aktif, kalau dia pasifnya shall will have been bentuk ketiga. Gitu Angela. Oke, makasih Bu. Jadi been-nya itu menandakan dia pasif ya Angela ya. Been-nya itu menandakan dia pasif. Kalau misalnya ada kalimat will have bentuk ketiga, berarti dia me bukan di. Gitu aja sih membedakannya. Jadi kalau ada di dalam bahasa Inggris itu kan kalau dia ada be bentuk ketiga, ada being bentuk ketiga, ada been bentuk ketiga, kan itu pasti pasif ya, selalu pasif itu. Jadi misalnya can be finished, dapat diselesaikan, atau misalnya is being constructed, sedang dibangun, pasif kan, termasuk yang barusan tadi ya, will have been done, akan dikerjakan misalnya dan seterusnya. Oke ya Angela ya, oke. Ya, selain Cecil dan Angela, ada yang bertanya sebelum kita pindah ke kaji latih standar 7. Nah, ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Ada Moses, Arya, Fatur, ada Altaf, Amira, Mutia, David, kemudian Usama Ibnu, kemudian Devi mau bertanya. Ada? David nanya, Fit? Devi, Tiara nanya?
Ya, Aman, Mutia? Bu. Aman ya? Oke. Berarti bisakah Ibu meneruskan ke Kajilati standar 7? Bisa ya? Ibu coba share screen. Iya, tutup dulu videonya ya, karena sangat sensitif perangkat di sini. It's ini dong. Oke. Saya ambil lagi ini. Ya. Iya, kita masuk ke Kajilati standar 7. Kembali kepada pijakan kita ya nak ya, yaitu teks atau bacaan. Ya, nah ini ada pada buku Kajilati standar yang ke-7 ya. Oke. Ya. Ini paragraf 1 ya nak ya. Oke, parents. Father, mother dong ya. Oke. Ini predikatnya, send, mengirimkan. Siapa yang mengirimkan? Orang tua mengirim. Mengirim siapa? Itu anak-anaknya. Dikirim kemana? Mengirim kemana? Ke sekolah. Ini tempat. Ya. Parents send their children to school with the best of intentions. Ya, dengan tujuan yang paling baik. Believing, mempercayai bahwa formal education is what kids need to become productive, happy adults. Jadi, sekolah formal, mempercayai bahwa sekolah formal. Nah, kalau bimbingan belajar kan itu tidak formal ya, itu kan sifatnya tambahan. Tapi kalau SMA kita sekolah sekarang ya, ataupun SMK itu kan formal ya, atau misalnya madrasah itu kan formal. Nah, tapi kalau misalnya bimbingan belajar itu informal. Jadi dia tidak formal, hanya sifatnya additional learning saja, additional course saja, tambahan ya. Nah, jadi orang tua mengirimkan anak-anaknya ke sekolah itu tentu formal education-nya itu akan best, akan baik ya. Is what kids need to become, anak-anak itu menjadi produktif, dan dewasanya dia menjadi orang dewasa yang happy adults. Itu yang diinginkan oleh parents, orang tua. Maka mengirimkanlah ke sekolah-sekolah terbaik, ya, sekolah-sekolah populer di kota masing-masing. Misalnya contoh ya, walaupun sekarang kualitas sekolah kan sekarang sebenarnya sama saja, tergantung bagaimana kita berada di sekolah itu sebenarnya ya. Oke, ya kita teruskan. Nah, many parents, banyak orang tua do have columns. Columns ini kan nanti ditanyakan karena dia bercetak miring dan bold ya. About how well schools, bagaimana sih sekolah yang baik itu penampilannya seperti apa? But ini konektor untuk bertentangan atau berlawanan. Tapi the conventional wisdom, wisdom itu adalah kebijakan konvensional. Nah, is that these issues, permasalahan-permasalahan ini pasif ya, can be resolved, dapat dicari solusinya. Nah, jadi katanya kalau dia well schools atau dia yang well schools performance itu SPP-nya mahal, uang masuknya mahal, teachers-nya bagus, ya, kurikulumnya menantang, dan tes-tes yang berikan juga lebih rigorous. Nanti ditanyakan rigorous itu, ya. Jadi Ibu simpan dulu kata rigorous. What does rigorous mean? Itu nanti ditanyakan. Nah, jadi berdasarkan pemikiran banyak orang, sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang more money, uangnya harus mahal. Sekolah yang gurunya bagus-bagus, sekolah yang kurikulumnya menantang, sekolah yang tesnya lebih, nanti ditanyakan. But what if the real problem is school itself? Sebenarnya apa permasalahan dari sekolah itu sendiri? The unfortunate fact, fakta yang tidak beruntung is that one of our most cherished institutions. Nah, sekolah itu adalah institusi yang mengembirakan, menyenangkan. Jadi, Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan sekolah itu adalah sebenarnya sekolah itu adalah sebenarnya taman bermain. Sebenarnya, filosofi dari sekolah, we go to school, ya, start from Monday to Friday, we go to the garden.
Jadi taman untuk bermain, bukan membuat peserta didik itu menjadi stres dengan banyak bebannya, PR, tugas, dan seterusnya. Sebenarnya sekolah itu tempat bermainnya anak-anak, taman kita bermain, ya, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, memecahkan masalah, dan seterusnya. Karena di sini ada kalimat of our most cherished institutions, itu nature-nya. Ya, failing our children and our society. Tapi itu menggagalkan. Anak-anak itu nggak dapat cherish itu, nggak dapat dia happy pergi ke sekolah. Nah itu ya, gagal anak-anak mendapatkan itu maksudnya. Ya, next. Jadi sudah saya ilustrasikan ke dalam the real meaning-nya ya, nak ya. Next. Paragraf kedua. Ya. Paragraf 2 ya, nak ya. Ya. Children adalah subjeknya. Are required adalah predikatnya. Ya, berarti pasif ya, nak ya. Anak-anak diminta. Nah, sekali lagi, saya agak kencang itu kalau bagian predikat ya. Are required. Ingat ya. Nah, Ibu ulang-ulang terus kalau ada am, is, are, seperti yang tadi ditanyakan oleh Cecil dan Angel tadi kan. Pasif itu kan harus bentuk ketiga, Bu, betul. Nah, di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga. Berarti predikat ini pasti di. Ya, misalnya I am helped by them. Aku dibantu oleh mereka. She is invited by Cecil, misalnya. Oh, dia diundang oleh Cecil. Ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya they are, nah gitu kan ya. They are, supaya dia pasif ya. They are invited by school. Mereka diundang oleh sekolah. Itu kan pasif. Sama juga di sini. Anak-anak diminta berada di sekolah. Where their freedom is greatly restricted. Di mana kebebasan mereka sangat dibatasi. Ini juga pasif ya. Ada is. Nah, restricted di sini adalah kata kerja bentuk ketiga, jadi sangat dibatasi atau sangat terbatas. Far more than most adults would tolerate in their workspaces. In recent decades, dalam dekade-dekade belakangan ini, satu dekade itu 10 tahun ya, one decade 10 years, one century 100 years, one millennium 1000 years. Jadi kalau satu dekade 10 tahun. Recent itu baru-baru ini. Jadi dekade ya, satu dekade belakang, 2 dekade belakang ini deh, berarti 20 tahun belakangan ini. We have been compelling. Compelling ini forcing ya, memaksa mereka. Sekolah itu memaksa anak-anak itu. Menghabiskan banyak waktu di sekolah itu habis waktu kita. Kalau kita normal ya, kita masuk sekolah 6:30, bubar 3:30 sore kan. Nah, itu normalnya. Lelah kita itu. Padahal tadi sekolah itu adalah taman bermain, taman berdiskusi, tidak banyak beban-beban gitu ya yang dipikul oleh peserta didik. Oke, kita teruskan. There is strong evidence, ada bukti yang kuat that is causing psychological damage to many of them. Dampaknya ya secara psikologi bebannya berat anak-anak itu. And as scientists dan para ilmuwan, nah ini aktif ya, nak ya, nggak ada bin, telah melakukan investigasi atau menginvestigasi how children naturally learn. Ilmuwan itu menginvestigasi anak-anak itu belajar secara alami itu bagaimana sih? Belajar secara alami. They have realized, ini juga aktif ya, have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti kalimat aktif ya, telah menyadari that kids do so most deeply and fully. Mereka belajar itu sangat dalam dan sangat menyeluruh, and with greatest enthusiasm. Mereka antusias, sangat antusias in conditions that are almost opposite of those of school. Ya kadang-kadang kondisinya berlawanan. Harusnya anak-anak itu gembira datang ke sekolah, tapi ini tidak. Pulang-pulang ke sekolah merasa bebannya berat. Aduh, bekerja apa lagi ya? Tugasnya banyak. Dari pelajaran ini, dari pelajaran ini. Nah, gitu ya. Next, itu yang ada pada paragraf
Yang kedua, sekarang kita teruskan kepada paragraf yang ketiga ya nak ya. Anak-anak SCC 3082, anak-anak hebat. Oke, kita teruskan. Nak. Paragraf 3. Compulsory education. Ini subjeknya. Pendidikan wajib. Compulsory itu wajib. Nah, SD itu wajib kita. SMP wajib. SMA wajib. Nah, jadi kita yang wajib itu ada 12 tahun ya di Indonesia ya. 6 tambah 6 kan jadi 12 tahun kita. Wajib itu, pendidikan wajib. Maka predikatnya adalah has been ya. Oke. A feature of our culture, ini adalah noun phrase. Jadi sebenarnya pendidikan wajib itu sudah menjadi fixture itu apa ya? Fixture, suatu hal yang pasti misalnya dari budaya kita sekarang ini for several generations, untuk beberapa generasi. Nah, dia mencontohkan saat Presiden Obama saat itu ya, kejadian beberapa tahun yang lalu di USA, United States of America. Presiden Obama and Secretary of Education ya, Ame Duncan are so enamored of it. Nah, dia sangat antusias enamored ya. Bagaimana nih katanya, kata Obama dan sekretaris di tempatnya, that they won't even, katanya lebih lama lagi dong di sekolahnya, per harinya, per tahunnya. Jangan 7 hari dalam seminggu dong anak-anak ke sekolah, Sabtu juga dong, gitu misalnya ya. Most people, predikatnya assume, menduga bahwa the basic design of the today's schools muncul from scientific evidence, bukti ilmiah about how children learn, bagaimana anak-anak itu belajar. But ya, nothing could be further from the truth. Tidak ada apa-apa lebih jauh yang didapat dari kebenaran yang di atas. Jadi, ya seharusnya tempat berdiskusi dengan Bapak Ibu guru semua itu nggak ada semuanya. Jadi pulang-pulang dari sekolah semuanya beban mengerjakan PR, ya. Nah, itu sangat salah. Jadi kurikulum di kita itu sudah sangat salah menurut teks ini ya, Nak ya. Oke. Kita bergeser ke paragraf yang keempat ya, Nak ya. Ya. Sembari kita menganalisis predikatnya, apakah aktif, ataukah pasif, dan seterusnya. Kita bergeser ke paragraf yang keempat. Schools, nah predikatnya adalah are ya. Karena schoolnya pakai S, maka kita jangan pakai is, tapi kita pakai are boleh, kita pakai were boleh, kita pakai have been boleh, ya. Oke, we know them today are a product of history. Jadi sekolah itu adalah produk dari sejarah juga, not of research, bukan produk dari penelitian. Jadi itu produk dari sejarah. The blueprint for them, ya, cetak biru dari sekolah itu, ini pasif ya nak ya, was developed. Ini bentuk ketiga, pasif dari past tense. Jadi kalau di predikat itu ada was dan were. Di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga, nah berarti dia pasti pasif ya, berarti dikembangkan during the Protestant Reformations, reformasi Protestan saat itu ya. When schools, ini juga pasif ya, diciptakan ya untuk mengajarkan anak-anak bagaimana anak-anak membaca kitab suci. Ya, diajarkanlah. Jadi tujuan bersekolah itu begitu dulu itu. Ya, mengajarkan anak-anak bisa membaca kitab suci Bible dan seterusnya. To believe, mempercayai bahwa scripture without questioning it. Ya, jadi apa ya? Anjuran, saran ya tanpa mempertanyakan. Jadi karena kalau sudah membaca kitab suci itu pasti benar misalnya, ya. Oke. And to obey, dan mematuhi ya, authority figures without questioning them. Ya, jadi apa yang disampaikan bila kita membaca kitab suci itu pasti benar. Misalnya contoh ya, when schools were taken, ketika sekolah-sekolah itu taken over, diambil alih, ini juga pasif ya nak ya, karena takennya bentuk ketiga, diambil oleh pemerintah. Nah, menjadi sekolah itu wajib. Ya, and directed towards secular ends. Akhirnya sekolah itu mengarah kepada sekularisme. Ya, the basic structure and the methods of teaching remain unchanged. Cara metode mengajar juga
tidak berubah. Nah, itu salahnya. Jadi nggak ada nyaman lagi di sekolah itu. Subsequent attempts at reform. Nah, ini subjeknya ya, Nak ya. Ini subjeknya. Nah, have failed ini adalah predikatnya. Nah, ya. Jadi attempts itu usaha yang terus-menerus dari reformasi. Usaha terus, subsequent itu kan terus-terusan. Subsequent itu terus-menerus, attempts itu usaha. Dalam perubahan reform itu ya, telah gagal usaha itu. Because they have not altered basic blueprint. Pemerintah tidak mengubah. Alter ini juga kata kerja bentuk ketiga ya, karena ada have sebelumnya. Tidak mengubah konsep dasar dari sekolah itu seperti apa. The top down, teach, and the test methodnya juga tidak berubah. Soal-soal di sekolah itu boring, membosankan misalnya ya. In which learning is motivated. Nah, dimotivasi oleh sistem penghargaan atau hukuman, rather than by curiosity or by any real desire to know. Nah, jadi dulu itu kalau dia lebih condong lebih banyak kalau dia tidak mengerjakan dihukum gitu kan ya. Nah, itu salah sebenarnya. Nah, gitu kan? Oke. Rather than by curiosity. Curiosity itu rasa tahu ingin yang kuat. By any real desire to know. Is well designed. Didesain dengan baik. Ini juga pasif ya. Is bentuk ketiga. Berarti dia pasif. Didesain dengan baik for indoctrinations and obedience training, but not much else. Ya, next. Berikutnya. Ya. Oh, sedikit lagi ternyata paragraf yang terakhir tadi ya, paragraf keempat. Nah, ini terusannya. It is no wonder that many of the world's greatest entrepreneurs. Nah, entrepreneurs itu kan pengusaha-pengusaha hebat di dunia. And innovators, para penemu, bahkan mereka meninggalkan sekolah lebih awal katanya. Banyak yang drop out. Orang-orang hebat seperti Thomas Edison, itu mereka drop out dari sekolah. Or said, atau dapat dikatakan mereka itu benci sekolah. They hated school, tapi mereka berhasil. Buktinya, jika tidak ada Thomas Alva Edison, sampai sekarang kita tidak ada penerangan, tidak ada lampu, ya. Tapi buktinya sekolahnya mereka tinggalkan, ya enggak? And learned despite it. Dan ya, mereka tanpa belajar, not because of it. Sama seperti Albert Einstein juga, yang terkenal dengan relativity teorinya. Tapi dia menjadi orang hebat, ilmuwan hebat. Mana di dunia ini yang tidak kenal dengan nama Albert Einstein, ya, dengan teori relativitasnya, misalnya seperti itu. Buktinya mereka benci sekolah. Nah, tapi mereka berhasil menjadi ilmuwan hebat. Jadi sangat kontradiktif sekali, ya. Ibu munculkan pertanyaan nomor 1. Ya. Oke. What is the topic of the text above? Ya. What is the topic of the text above? Ya. Ini soal yang sepanjang zaman ya, menanyakan topik ini. Tidak mungkin ada soal teks, tidak bakal ada soal topik, itu tidak mungkin. Jadi dia lekat terus ini sepanjang zaman. Tidak bisa juga dia dikatakan soal jadul kalau yang ditanyakan topik. Ya, di soal bentuk apapun topik itu selalu ada di top questions, selalu dia ditanyakan. Ya. Topik, tema. Kan kalau pertanyaan ini kan sama saja kalau saya ganti. What does the text tell us about? Sama kan dengan topik? Sama. Jadi hanya penyampaiannya saja yang berbeda, tapi muaranya sama. Yang ditanyakannya itu sama. Jadi kalau Bu Giat nak membuat kalimat, what does the text tell us about? Itu kan sama saja dengan what is the topic of the text about? Sama saja begitu. Nah, jadi ya pergeseran pada soal di UTBK itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat, gitu-gitu saja. Ya, selama 5 tahun ke belakang tuh gitu-gitu saja kalimat soalnya itu. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan pada narasi kalimat soal, Ya, kalau kami amati, kami analisis ya oleh tim guru-guru Bahasa Inggris di LBB SSC Bandung ini. Ya. Nah,
What is the topic of the text above ini? Nah, sekarang kita mencoba mencari mana kata yang sering diulang-ulang, gitu kan ya? Yang pengulangannya itu sangat sering dia. Tadi ngomongin apa sih? Gitu kan ya? Ngomongin apa sih dari awal? Nah, oke, sekarang kita lihat. Restrictions on children's freedom at the US schools. Restriction ini perbatasan, pembatasan dan seterusnya. Harapan orang tua dalam reformasi di sistem sekolah di negara Amerika, regulasi atau aturan untuk anak-anak Amerika to stay longer at schools, untuk tinggal lebih lama di sekolah. Apakah doubts, keraguan-raguan on the effectiveness of the American school systems? Apakah absence of a research, tidak adanya sebuah penelitian ya berdasarkan sistem sekolah di negara Amerika Serikat? Oke. Nah, nomor 1 ini memang yang sangat kuat untuk topik itu ada pada B dan D. Memang pada B dan D. Ya. Kalau yang A agak lemah. Yang A itu kalimat pendukung saja, supporting sentence. Salah. Yang C juga ada tadi, terus longer lebih lama dong kata Obama tadi kan. Nah, tapi dia sebagai kalimat pendukung saja, bukan sebagai topik. Yang E juga nggak ada research nih, ya nggak ada research ini terhadap sekolah di sana. Itu adalah produk sejarah tadi katanya ya. Produk budaya, produk budaya. Nah, maka antara B dengan D. Apakah harapan orang tua terhadap reformasi pada sistem sekolah di Amerika atau keraguan-raguan keefektivitasan sistem sekolah di Amerika? Yang tepatnya adalah delta. Ya, ragu-ragu orang tua itu. Mana nih sekolah yang baik? Jadi bukan harapannya saja, tapi justru topiknya lebih condong kepada keraguan-raguannya itu. Nomor 2. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini? Berarti the purpose of the text is to discuss, untuk mendiskusikan, ditekankan. Kalau gaya soal seperti ini, tekankan pada kata kerja awal opsi. Mendiskusikan, untuk mengingatkan, untuk menyampaikan kepada pembaca, untuk mereview saja, atau untuk mendeskripsikan. Maka nomor 2, nah untuk siapa tadi teks itu? Untuk orang tua kan? Ya, kepada orang tua kan. Nah, maka yang betul, to remind American parents that the formal school is basically a product of culture. Kita lihat yang A, to discuss if the American school system is truly effective. Belum efektif kan? Ya, agak salah ya. Ya, ini belum efektif tadi kan? Yang C kita lihat, to tell the readers that formal schools in the USA have been constantly developed. Ya. Jadi sekolah-sekolah di Amerika sudah dikembangkan. Ya. Nah, sekarang Ibu tandai predikatnya ya. Ini predikatnya, ini is predikatnya, ini predikatnya have been constantly developed. Ini predikatnya. Kemudian ini predikatnya has met. Kemudian predikat berikutnya adalah pada anak kalimatnya ya. Oke, ini enggak ada sebenarnya learned ya. Oke. Pada yang kalimat berikutnya gitu ya. Maka nomor 2 jelas yang A, yang B ya, sorry. Nomor 2 yang B. Mengingatkan kepada orang tua di negara tersebut, menyatakan bahwa the formal school is basically itu adalah produk budaya, bukan produk penelitian yang tadi disampaikan. Nomor 3. Which of the following is closest in meaning of the word of columns? Nomor 3. Columns itu adalah keraguan-raguan. Jadi doubts. Kalau beliefs, kepercayaan ya, request, permintaan, remarks, menandai, penandaan, views, pandangan. Kalau doubts ini columns, keraguan-raguan. Ragu-ragu orang tua itu. Mau menyekolahkan di mana nih anaknya? Ya, itu menurut teks yang tadi. Berikutnya, nomor 4. Rigorous test ini, ya, many parents do have columns. Nah, menanyakan kata yang di underline, kata yang digaris bawahi, ya. Tes yang rigorous itu yang bagaimana sih?
yang tadi yang ada di sekolah mahal, sekolah populer, misalnya di tempat kita masing-masing, misalnya sekolah yang bayarannya mahal, sekolah yang gurunya bagus, sekolah yang kurikulumnya bagus, dan sekolah yang tesnya rigorous. Maka nomor 4 itu jawabannya adalah yang jawabannya harus hati-hati dalam menjawab, dia detailed. Nah, biasanya dalam soal bentuk esai, ya. Nah, detail kan rinci. Beda kalau soal pilihan ganda kan ya. Nah, soal pilihan ganda kan tidak memberikan hanya itu yang kita jawab yang pada opsi yang kita anggap benar. Tapi kalau rigorous test itu kan kita detail, kita elaborate jawabannya, kita uraikan jawabannya, ya. Nanti di kuliah kan seperti itu ya, Nak ya, rigorous test ini kan. Jadi jawabannya itu panjang, kita ceritakan, kita uraikan, kita elaborate lah, kita uraikan. Maka yang betul alpha. Bukan difficult and effective, bukan easy and accurate. Accurate itu teliti, bukan complicated, rumit dan terintegrated, bukan komprehensif, meluas dan inovatif, tapi dia detailed dan careful dalam menjawabnya, itu rigorous. Berikutnya, pertanyaan nomor 5. Nah. Subsequent attempts at reform have failed because they have not altered. Ya. Di sini ada because ya, kata sambung ya. Itu boleh S ya, boleh. Boleh since ya, karena iya. Mana subjeknya? Subjeknya they, nah have not, altered, ini predikatnya. Ya, berarti alterednya kata kerja bentuk ketiga. Semuanya kata kerja bentuk ketiga ya, Nak ya. Semuanya bentuk ketiga di sini. Ya, alter itu adalah mengubah. Maka nomor 5 jawabannya adalah cacing ya, mengubah. Kalau prepared mempersiapkan, kalau proposed mengusulkan, kalau performed menampilkan, kalau attempted mengusahakan. Ya. Iya, nah inilah pembelajaran kita pada hari ini. Kita rehat dulu, nanti untuk sesi kedua mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada pertanyaan Nak? Silakan Fatur, Angela. Barangkali ada lagi muncul pertanyaan. Cecil, Arya, Amira, Altaf, Mutia, David, Usama Ibnu, Devi. Silakan bertanya. Iya, kemudian Tiara, Moses Dimas bertanya, Nak? Ada pertanyaan? Cukup ya? Tidak ada? Oke. Ya, bila tidak ada, Bu Get cukupkan pembelajaran pada sampai sekarang. Kita rehat sekian menit, mulai lagi jam 5 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian anak-anak SCC 3082. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Inggris ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada penyampaian kata yang salah. Anak-anak tetap berada di rumah dan tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak-anak semua. Bye-bye. Sore, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.